Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita lihat orang-orang bersaing agar hartanya bertambah. Sering kita lihat orang-orang bersaing agar jabatannya naik. Mereka terus bersaing agar mendapatkan dunia. Padahal kita yakin, padahal kita tahu dunia ini bakal kita tinggalkan. Tapi itulah kita manusia, sering lupa untuk bersaing mendapatkan hal yang kekal dan abadi. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan satu hari kepada kami untuk bersedekah. Maka pada saat itu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Al-yaum asbiku Abu Bakar. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar di dalam sedekah. Kenapa ayyuhal muslimun? Karena pada saat itu harta yang dimiliki oleh Umar ibnul Khattab lagi banyak-banyaknya. Dia memiliki harta pada saat itu banyak sekali Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka fa'akhadtu binisfi mali. Umar ibnul Khattab mengambil setengah dari harta yang dia miliki. Dan Umar ibnul Khattab mengantarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar ibnul Khattab menghadap Rasulullah dengan membawa setengah dari harta yang dia miliki. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Madza tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Banyak sekali harta yang kau bawa untuk kau sedekahkan. Maka kata Umar ibnul Khattab, nisfahu au mislahu. Seperti itu juga wahai Rasulullah, setengahnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba datanglah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Madza tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluh. Abu Bakar tidak meninggalkan untuk keluarganya uang yang bisa habis. Abu Bakar tidak meninggalkan untuk keluarganya harta yang bisa hilang, tidak. Tapi yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluarganya adalah Allah yang maha hidup, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Itu yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluarganya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita
banyak yang sudah mendengarkan petuah ini. Karena petuah ini, karena nasihat ini adalah nasihat yang masyhur, yang dikenal, yang banyak didengar oleh orang. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang mendengarkan nasihat dan petuah masuk lewat telinga kanannya dan keluar lewat telinga kirinya, tidak berbekas sama sekali. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan daripada kisah nasihat petuah yang kita sampaikan di awal tadi. Kenapa Umar ibnul Khattab tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa? Maka tidak lain jawabannya, itulah yang disebut dengan iman. Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membedakan antara Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab adalah iman. Dan iman ini ayuhal muslimun berbeda-beda setiap kita umat manusia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa mensedekahkan hartanya berjumlah 5%. Ada yang bisa mensedekahkan hartanya 10%. Ada yang bisa mensedekahkan hartanya 15%, 20%, 30%. Tetapi yang perlu kita ingat, berapapun sedekah yang kita keluarkan, ingat baik-baik, itu adalah bukti tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti tanda engkau orang yang beriman. Kau orang yang beriman maka bersedekah. Orang yang bersedekah maka dia adalah orang yang beriman. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bertanya, kira-kira ketika kita mati, apa sih yang kita bawa ke alam kubur? Apakah rumah yang sedang kita bangun? Tidak, ayuhal muslimun. Apakah perusahaan yang kita miliki? Tidak, ayuhal muslimun. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salas. Yang mengikuti orang yang sudah mati ada 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatba'uhu ahluhu, yatba'uhu maluhu, dan yang mengikutinya amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amal ibadahnya. Lalu kalau kita bertanya, kira-kira yang setia menemani kita di kuburan siapa? Betul, keluarga kita akan mengikuti, mengantar kita ke kuburan. Mereka akan bersedih, mereka akan nangis. Anak dan istri keluarga kita akan bersedih kehilangan karena kita sudah mati. Betul, harta kita, mobil kita akan mengantarkan kita ke kuburan. Betul, karena kita orang yang kaya, karena kita orang yang terkenal. Karyawan di perusahaan, di kantor kita akan mengantarkan kita. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sampai kapan mereka akan menunggu kita di kuburan? 1 jam, 2 jam, kurang daripada itu ayuhal muslimun. Keluarga kita akan mengubur kita dan menginjak-injak tanah kuburan itu. Lalu mereka berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, wa'afihi wa'fu anhu. Betul. Tapi setelah itu mereka akan pergi. Mereka akan sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka akan sibuk dengan keluarga mereka. Harta kita pun akan dibawa pergi untuk dibagi-bagikan. Lalu apa yang setia menemani kita di kuburan? Tidak lain yaitu amal ibadah kita. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira orang yang sudah mati, apa sih keinginan mereka kalau Allah berikan mereka kehidupan kembali? Apakah mereka ingin sholat kembali? Tidak, ayuhal muslimun. Apakah mereka ingin puasa kembali? Tidak. Apakah mereka ingin haji dan umrah? Tidak. Tapi yang mereka inginkan apabila diberikan kehidupan kembali, mereka mau bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau kau berikan aku kehidupan kembali, kau berikan aku kesempatan hidup sebentar aja ya Allah, aku ingin bersedekah. Kenapa mereka ingin bersedekah ayuhal muslimun?
Karena mereka tahu harta yang mereka cari, yang mereka peras keringat untuk mencari harta, banting tulang, mereka lembur siang, pagi dan malam, itu semua akan mereka tinggalkan kalau sudah mati. Sehingga mereka ingin mensedekahkan harta itu agar bermanfaat untuk mereka kelak di kehidupan nanti. Ayyuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, penduduk surga kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Penduduk surga adalah mereka orang-orang yang menginfakkan dan mensedekahkan hartanya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Oleh karena itu perlu kita ketahui, sedekah ini bukan hanya untuk orang yang kaya saja, tapi juga untuk mereka orang yang miskin. Kalau mereka mampu bersedekah, bersedekahlah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jagalah dirimu, jauhilah dirimu dari api neraka Allah, walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Ayyuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan cara bersedekah, karena semua akan Allah ganti. Rasulullah SAW bersabda, ya bena Adam, amfik alaik, wahai manusia berinfak, bersedekahlah, maka Allah akan gantikan. Tapi itulah kita manusia. Kita kurang beriman kepada Allah. Kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih percaya kepada investasi bodong. Kita lebih yakin kepada janji-janji manis manusia dibandingkan janji-janji Allah yang Allah katakan Allah ganti 700 kali lipat. Ayyuhal muslimun, maka perhatikan bagaimana Allah membedakan antara Umar ibnul Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu perbedaannya karena kadar keimanan mereka masing-masing. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita akan terus dilupakan dengan berbanyak-banyak harta. Kita akan terus lalai dengan kehidupan yang mewah. Sampai kapan? Sampai kita mau mati baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, manusia ini sibuk untuk mengatakan mali. Hartaku. Itu rumahku, itu mobilku, itu perusahaanku. Dia sibuk mengatakan harta. Hei, sadar wahai manusia, kata Rasulullah SAW. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait. Harta yang kau punya itu cuman yang kau makan dan itu sudah habis jadi kotoran, kata Rasulullah. Harta yang kau punya itu apa yang kau pakai, walabista fa ablait, dan itu sudah habis, sudah usang dan hancur, kata Rasulullah. Harta yang kau punya itu adalah yang kau sedekahkan fa'amdait, dan itu yang kekal abadi milikmu nanti di akhirat kelak. Ayyuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa anta saddaqta wa anta sahih syahih takshal fakhr wa ta'malul ghina wa la tumhil. Sedekah yang paling baik dalam keadaan engkau sehat walafiat, dalam keadaan engkau lagi berambisi untuk mendapatkan dunia, dalam keadaan engkau takut miskin, dalam keadaan engkau berangan-angan jadi orang kaya, maka jangan tunda sedekah yang seperti itu. Jangan tunda ayyuhal muslimun. Karena kalau kematian sudah datang, harta itu bukan milik kita lagi. Harta itu milik orang lain. Dan yang jadi masalah, kita tidak tahu kapan kematian itu datang, dan dia bisa datang kapan saja dengan cara apapun. Maka jangan tunda.
Jangan tunda untuk mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mati bisa kapan datang pun, dan hati-hati jangan sampai kita menyesal. Ayuhal muslimun, sesungguhnya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak ada yang kita bawa menghadap Allah kecuali amalun saleh. Oleh karena itu, bekerjalah. Oleh karena itu, kumpulkanlah harta, tapi ingat, gunakan harta itu untuk kehidupan yang panjang kelak di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin waghdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.